Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sebangsa setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada pepatah mengatakan, tidak mungkin ada asap tanpa adanya api. Nah, pepatah ini tepat sekali untuk menggambarkan peristiwa kehebohan yang saat ini terjadi di dunia jagat media sosial. Biasa-biasa saja para saudaraku, santai, kalem ya. Jadi kenapa sih penyebabnya sehingga menjadi ramai? Ada orang yang kerasnya membela para habib, tetapi di sisi lain ada para pribumi yang ingin menghendaki adanya perubahan. Tentang apa? Tentang mereka-mereka itu yang oknum habib yang kalau ceramah selalu provokatif seperti itu. Jadi jangan salahkan Kiai Haji Imaduddin. Kiai Haji Imaduddin itu sudah tepat, artinya dalam hal mengekspresikan kegundahannya mewakili para pribumi yang selalu mendengar ada oknum habib kalau berceramah suka provokatif, suka merendahkan harkat martabat pribumi. Nah, itulah yang mendasari penelitian Kiai Haji Imaduddin tentang apa? Keabsahan, penelusuran silsilah para habib yang ada di Indonesia. Apakah betul seperti itu awalnya ya? Sehingga Kiai Haji Imaduddin mendapatkan kesimpulan hasil penelitiannya bahwasanya para habib yang ada di Indonesia ini itu tidak bersambung sanadnya ke zuriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu saudaraku awal penyebabnya. Kenapa jadi kemana-mana gitu ya. Jadi kalau memang kalian yang merasa tidak sependapat dengan Kiai Haji Imaduddin, sampaikan juga secara ilmiah. Jangan memfitnah Kiai Haji Imaduddin membelah umat. Jangan memfitnah Kiai Haji Imaduddin akan merusak persatuan bangsa. Tidak, sama sekali. Justru Kiai Haji Imaduddin itu ingin meredam oknum-oknum habib yang kalau ceramah selalu provokatif ya. Tidak usahlah provokatifnya apa kalian bertanya. Media sosial sekarang sudah terbuka luas. Habib A mengatakan ini, B mengatakan ini, Habib C mengatakan ini, Habib D mengatakan ini ya. Seperti itu ya saudaraku ya. Santai aja, kalem. Kita hidup di dunia digital, hidup di dunia maya. Nggak usah dibawa baper. Ayo kita argumen di media saja ya. Anggap saja kita punya kuota untuk saling berbagi informasi. Oke? Tetap Negara Kesatuan Republik Indonesia jatuh di tangan pribumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama-sama anak Ibu Pertiwi. Siapa lagi yang akan menjaga keutuhan bangsa ini kalau bukan kita? Para ulama, para zuriyah yang selama ini berdiam diri, yang selama ini sembunyi, saatnya kalian muncul. Tapi tetap kita pelan-pelan. Ingat, pelan-pelan. Bahar mengatakan tidak ada anak keturunan Wali Songo. Aldo mengatakan kalau tidak ada Habib Rizik Syihab, GAM itu nggak akan mau bergabung ke Indonesia. Itu fitnah mereka. Sejarah bangsa ini mau dirubah, kalian diam saja. Woi. Kata Aldo gini. Dulu di Aceh itu dulu ada GAM. Gerakan Aceh Merdeka. GAM itu berhenti perjuangannya dan bergabung dengan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu berkat Habib Rizik Syihab. Itu kata Aldo. Itu dusta, itu fitnah. GAM berhenti, berdamai dengan NKRI, melebur ke NKRI, bukan karena Pak Rizik. Karena tsunami. Mau diubah itu sejarah. Yang membangun peradaban Islam, menyebarkan Islam secara luas di Nusantara ini adalah Wali Songo, Aulia Tis'ah, 9 wali. Kemudian ada yang mau merubah sejarah itu.
Mereka mengakui kalau Wali Songo itu Duriyah Nabi. Tapi anak cucu keturunannya nggak ada. Nggak ada. Yang 9 wali itu. Tidak ada. Anak cucu keturunan Wali Songo yang sudah menyebar di seluruh Nusantara, bahkan ke luar negeri. Bahkan sudah diakui oleh Naqabah, negara asalnya. Oleh Irak. Negara-negara lain sudah mengakui. Mau dinafikan? Mau dinafikan? Mau ditiadakan? Supaya kelompokmu saja yang jadi Duriyah Nabi di negeri ini, yang lain nggak ada. Sadar kalian. Dan wahai para guru-guruku, wahai para ulama, para kiai, para ajengan, para sepuh, yang selama ini sudah muncul dan mendewa-dewakan kelompok itu, sadar kalian. Lihat ini dengan kacamata kebenaran, bukan ketololan. Siapapun itu, nggak usah gengsi kalian. Tapi nggak apa-apa kalau kalian nggak mau muncul. Nggak apa-apa. Bila ketetapan Tuhan sudah ditetapkan, nggak akan ada yang bisa ubah. Mau muncul, mau nggak muncul, nggak ngaruh. Dan insya Allah ke depan akan masuk dalam sejarah negeri ini. Bukankah kalian yang menyuarakan di panggung-panggung ceramah kalian, di mimbar-mimbar kalian, di majelis-majelis kalian, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dibakar oleh raja yang zalim? Seekor hewan yang lemah mencoba membawakan air, memadamkan api, walaupun itu nggak ada gunanya. Ketika ditanya, ya saya tahu ini nggak ada gunanya. Usaha saya ini nggak bisa untuk memadamkan api yang membakar Nabiullah Ibrahim alaihissalam, tapi tetap saya lakukan. Untuk apa? Supaya di akhirat nanti ketika ditanya oleh Allah, saya bisa menjawab saya berpihak kepada siapa. Itu pelajaran yang saya dapat dari kalian, wahai para ulama-ulama, para kiai, para asatiz. Apakah Anda selama ini mendapat kabar bahwa yang menyebarkan Islam di Indonesia bukan Wali Songo? Atau Anda sering mendengarkan dari YouTube bahwa yang mencetak para kiai-kiai di Indonesia ini adalah orang yang dia datang belakangan, dia mencetak kiai, kiainya udah ada duluan sebelum dia. Kami datang ke Indonesia bukan untuk menjajah kepada Anda, tapi kami dan datuk kami semuanya datang kepada Anda untuk mencetak ulama kiai-kiai ada di Indonesia ini. Awas, Anda tanggung jawab sama Rasulullah SAW. Yang menyebarkan agama Islam di Indonesia ini Wali Songo. Yang mencetak kiai-kiai di Indonesia ini Wali Songo. Sanadan muttasilan minna ilaihim radhiyallahu ta'ala anhum. Saya contoh, ini ada enggak kesambungan daripada silsilah ilmu kepada Wali Songo? Saya belajar pada Syekh Astari Cakung. Beliau belajar kepada Syekh Ishaq Cakung. Beliau belajar kepada Syekh Rafi'uddin Cakung. Beliau belajar kepada Syekh Alim. Beliau belajar kepada Syekh Abdullah. Beliau belajar kepada Syekh Ibrahim. Beliau belajar kepada Syekh Hasan Al-Basri. Beliau belajar kepada Syekh Mahmud. Beliau belajar kepada Tubagus Saleh. Beliau belajar kepada Sultan Abul Mafakhir Mahmud Abdul Qadir. Beliau belajar kepada Syekh Rana Manggala. Beliau belajar kepada Maulana Yusuf. Beliau belajar kepada Sultan Hasanuddin. Beliau belajar kepada Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Beliau belajar pada Sunan Ampel radhiyallahu ta'ala anhum. Maka seluruh bangsa Indonesia, walau banyak beras, walau banyak gula, dalam hatinya menginginkan bagaimana dirinya, bangsanya bisa merdeka dari para penjajah. Walau mereka tidak berdaya, muncul para pahlawan-pahlawan yang berdaya. Muncullah Pangeran Diponegoro, muncullah Imam Bonjol, muncullah Kiai Haji Zainal Mustafa dari Tasikmalaya, muncullah Kiai Haji Asnawi dari Caringin. Zaman-zaman itu
resikonya mati, saudara. Maka keberanian itu sebenarnya bisa ditunjukkan dalam keadaan-keadaan seperti itu. Pemberani yang sejati adalah orang-orang yang berani pada masa-masa perang. Pemberani itu dia yang megangin pedang di tengah medan perang, bukan dia yang megangin mic di atas mobil komando pada masa damai. Mereka bilang mereka pemberani. Hei, kamu dan keluargamu, ketika 1926 rakyat Banten perang, kamu dan keluargamu ada di mana? Ketika 1888 Cilegon perang, ente dan keluarga ente ngumpet di mana? Ketika 1825 perang Jawa, ente dan keluarga ente ada di mana? Ane cari kagak ada. Ketika Banten dan POC 1750 perang, acak-acakan kunciran, hangus rata itu Karawaci, Caringin hancur lebur. Kita ingin mengusir para penjajah di bumi Banten dan DKI Jakarta. Kita perang, leluhur kita mati, ente sama keluarga ente ada di mana? 1654 perang Cisadane dengan gaya manuk dadali, tentara Kesultanan Banten mengusir penjajah VOC, merebut Cipondoh, merebut Kunciran, merebut Sudimara, merebut Pinang agar kembali berada di bawah kekuasaan Kesultanan Banten, anak negeri sendiri. Ketika itu ente dan keluarga ente ada di mana? Ini ada orang yang kekerasan, memperlihatkan keberanian di tengah-tengah keheningan. Orang lagi damai, dia, saya paling berani, kita siap perang, takbir, paling berani, kita siap perang, takbir, Allahu Akbar. Kata polisi, saya juga Allahu Akbar. Mau perang dengan saya, ini Allahu Akbar, itu Allahu Akbar, samiallahu liman hamidah. Giliran zaman perang kagak ada di sejarah, gimana urusannya? Kita baca-baca, ini ada kagak yang mati di medan perang? Ada enggak nih dari suhada 10 November? Kagak ada. Ada enggak di 1888 perang Cilegon? Kagak ada. Yang ada fatwa bahwa yang berontak pada orang kafir Belanda itu adalah orang yang melawan ajaran agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa astaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar, inna syanaka wal abtar. Seluruh Santana Kesultanan Cirebon dan seluruh zuriah Sunan Gunung Jati, seluruh zuriah keluarga besar Wali Songo yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Pangeran Kuda Putih, Sultan Sepuh Jainuddin II Aryana Terja, Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Cirebon. Dalam hal ini menyikapi rumor di media sosial yang sangat luar biasa rame dan juga membuat semua pihak bingung, ya. Dan ini yang mendorong bahwa akhirnya saya harus menyampaikan sesuatu hal.
Dan ini yang tidak habis pikir, ya. Saya tidak habis pikir bahwa statement tersebut keluar dari orang yang selama ini saya hargai, ya, dan saya hormati bahkan, ya. Tidak menyangka bahwa bahasa tersebut ini sangat menyakitkan, khususnya keluarga besar Wali Songo, ya, dan juga Sunan Gunung Jati. Ya, saya yang ada di Keraton Kasepuhan sebagai sultan pun kaget mendengar hal tersebut, ya. Ini yang saya putarkan video beliau, ya, dalam sebuah pernyataannya yang sangat luar biasa, dengan semangat dan menggebu-gebunya penuh dengan keyakinan sekali. Banyak orang sekarang ngaku cucunya Wali Songo, bahwasanya tidak ada anak cucu Wali Songo. Kalau ada orang yang sekarang ini, yang sekarang ngaku cucunya Wali Songo, itu nggak ada. Sekalipun ada dari pihak ibu, bukan dari pihak abah. Kalau dari pihak ibu terputus. Wali Songonya para habaib. Ini menurut para ahli nasab. Hampir 500 tahun generasinya lenyap. Ya. Ya, ini di statement ini oleh Bahar Smith. Siapa yang tidak kenal sosok beliau yang notabene dikenal dengan Habib Bahar Smith, ya. Ini yang sangat disayangkan keluar dari mulutnya beliau dengan penuh keyakinan yang menyatakan bahwa turunan Wali Songo ini terputus. Wali Songonya habaib, tapi turunannya ini tidak ada di Nusantara. Kalaupun perempuan itu terputus. Namanya anak nggak ada yang terputus, tetap saja turunan. Mau dia laki-laki, mau dia perempuan, ya. Bagaimana dengan Siti Fatimah? Itu perempuan beliau. Lalu bagaimana dengan Imam Husain dan Hasan? Dari siapa? Kepada baginda Rasulullah? Dari ibu. Jadi mau dia anak laki-laki, mau anak perempuan, ya, saya pribadi menganggap tidak ada yang terputus. Masa kita punya anak perempuan kita bilang itu bukan anak kita, terputus dia dari kita. Lalu anak laki-laki aja yang kita akui. Wah, ini sama aja zaman jahiliyah kalau kayak begitu, ya. Jadi bagi kita keluarga besar Wali Songo tidak ada yang membedakan antara anak laki-laki dan perempuan. Ingat itu. Lalu, ya, Kesultanan Cirebon, Keraton Kasepuhan, ini sultannya masih ada. Ada Kasepuhan, ada Kanoman. Ini sultan-sultannya masih ada. Belum lagi di Kesultanan Banten, turunannya ada dari Sultan Maulana Hasanuddin. Jadi, kalau Anda tidak mengetahui mengenai sejarah Nusantara, cukuplah diam. Janganlah menggebu-gebu seakan-akan Anda yakin dengan statement Anda. Kesultanan kami jauh lebih dulu ada dibandingkan badan nasab yang Anda percayai. Ya, kami punya kitab-kitab tua. Bagaimana susunan nasab dari mulai Kanjeng Sunan sampai ke kita. Dan itu terjaga dengan baik. Kalau di keraton namanya ada babon keraton, ada babon silsilah, ada akte lahir dari keraton yang menyatakan bahwa seseorang tersebut tersambung kepada Kanjeng Sunan, baik dari jalur laki-laki maupun jalur dari perempuan. Itu ada kita akte lahir keratonnya disebut babon keraton. Lalu saudara kami juga yang memang zuriahnya dari Sunan Gunung Jati bukan cuma yang di dalam keraton, tapi yang di luar keraton di wilayah Cirebon semuanya juga turunan. Banyak ulama-ulama besar di Cirebon sana yang notabene masih turunan Sunan Gunung Jati. Seperti keluarga besar Pondok Pesantren Benda, Pondok Pesantren Buntet, Ciwaringin, Kempek, dan juga yang lainnya. Dari Trusmi, ya, banyak. Jadi turunan Sunan Gunung Jati ini terjaga dengan baik kenasapannya. Ketika badan nasab yang Anda percaya ini mengatakan demikian, maka itu tidak benar. Wali Songonya habaib, tapi turunannya tidak ada. Ini merupakan fitnah yang sangat luar biasa. Jadi saya harap para Bahar Smith untuk bisa menyadari diri
dan mengakui ada sebuah kehilapan atas apa yang diucapkan, seharusnya tabayun dulu pada keluarga besar kami. Ya, baik di Benda, ya, baik di Buntet dan di pondok pesantren yang lainnya, para ulama-ulama silakan bertabayun atau ke keraton, mangga, kan gitu. Jadi saya minta kepada Bahar Smith hati-hati dalam berucap. Ketika kita berbicara bernasab kepada baginda Nabi, maka yang dilihat adalah tutur bahasa dan akhlak. Saya sempat lihat juga beberapa dakwah Anda ini mengeluarkan bahasa-bahasa yang sangat kotor sekali, ya, memaki, menghujat. Ini sangat disayangkan, di mana perjalanan para zuriat Wali Songo, para ulama-ulama, para kiai-kiai selalu beriringan selama ini dalam dakwah Islamnya, ya, selalu bersama-sama dalam syiar, dalam dakwah. Kenapa Anda melontarkan dengan bahasa seperti ini? Kalau bicara galak, kami bisa galak. Kalau bicara tegas, kami pun bisa tegas. Kalau berbicara jihad, kami pun bisa jihad. Karena dari mulai nenek moyang kami dulu dijajah oleh VOC, oleh Hindia Belanda, dari dulu berperang leluhur kami itu. Termasuk di Kasepuhan. Sampai dikudeta di Kasepuhan itu oleh Belanda dan juga abdi dalamnya. Kami jihad, kami selalu berperang. Jadi bicara masalah semangat jihad bukan cuman milik Anda dan juga kelompok Anda. Saya, Sultan Sepuh di Keraton Kasepuhan, angkat bicara dikarenakan ini sesuatu hal yang sangat fatal sekali. Memicu konflik besar antara turun Wali Songo dan para habaib, ini efeknya. Yang rugi siapa? Islam yang akan rugi. Terpecah. Lalu untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan orang-orang yang ingin Islam ini pecah. Jadi saya harap kepada Bahar Smith, mulai saat ini jangan pernah mengeluarkan kata-kata yang dapat menyakitkan hati kami semua. Bicara nasab, bicara Anda tersambung kepada baginda Nabi, silakan. Karena itu pertanggungjawaban Anda pribadi kepada Allah nantinya. Begitu juga kami, para turunan-turunan Wali Songo yang memang kami ini tersambung kepada Kanjeng Sinun, Gunung Jati, dan juga para Wali Songo yang lainnya yang juga tersambung kepada baginda Nabi, maka pertanggungjawabannya juga pada diri kami masing-masing di hadapan Allah nanti. Jadi jangan pernah menyakitkan hati. Sesungguhnya baginda Rasulullah tidak pernah terucap dari mulutnya untuk menyakitkan hati orang lain. Ketika kita mengakui bernasab kepada baginda Rasulullah, maka jaga sikap, jaga akhlak. Karena baginda Nabi tidak pernah memaki, mencaci orang lain. Apakah pantas kita sebagai turunannya, kita mengeluarkan dalam dakwah sebuah cacian dan makian terhadap orang lain, walaupun orang itu salah? Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTube-ku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Dalam muatan video saya tadi, kita menyimak bersama-sama. Kita mendengar bersama-sama bagaimana ceramah-ceramah yang disampaikan oleh para ustadz tadi. Saya bersyukur dan berterima kasih karena kita masih bisa menemukan sosok ulama yang mampu mencerdaskan kita, yang mampu menambah wawasan kita. Dan ulama-ulama seperti ini yang harus kita jaga dan harus kita puja-puji untuk mewariskan ilmu-ilmunya kepada generasi penerus bangsa ini. Saudaraku sebangsa dan setanah air, saya berharap banyak semoga ceramah yang disampaikan oleh para ulama tadi bisa menambah wawasan kita, bisa membuat kita menjadi sadar siapa Habib itu yang sebenarnya, siapa Habib itu
yang baik, bagaimana ciri khas Habib yang bisa menyejukkan hati kita dalam menyampaikan ceramah-ceramah mereka. Kita ketahui di Indonesia ada banyak Habib yang berkeliaran, ada banyak Habib yang kadang-kadang sering meresahkan kita semua. Namun, saya bersyukur terima kasih karena ada ulama yang mampu untuk memberikan pandangan-pandangannya kepada kita semua, agar kita menjadi paham Habib yang layak kita puji dan layak kita sembah itu Habib yang mana. Dan dalam muatan video tadi, kita pun diberi gambaran-gambaran, diberi cuplikan-cuplikan tentang siapa Habib Bahar bin Smith itu yang sebenarnya. Dan saya berharap semoga apa yang disampaikan oleh ulama-ulama tadi dapat menambah pengetahuan kita dan membuat kita menjadi sadar, khususnya kepada saudara dan saudari saya yang beragama Muslim. Terima kasih untuk pandangan-pandangannya, terima kasih untuk ceramah-ceramahnya, dan semoga bisa menyadarkan saudara dan saudari saya yang beragama Muslim di mana saja kalian berada. Mari, tetaplah berpikir kritis, tetaplah berpikir waras, tetaplah berada di jalan kebenaran. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI. Mari kita jaga ulama-ulama yang selalu mewariskan kabar baik di bangsa dan negara ini.